Halo semuanya, assalamualaikum, kembali lagi ke channelnya Aini Camelia. Di video kali ini aku bakalan ngebahas satu topik yang dimana ini mungkin jadi satu permasalahan yang dialami oleh banyak remaja dan sama orang tuanya. Nah, kalian simak ya sampai habis dan jangan di skip biar kalian juga bisa mengerti. Dan sebelum ke videonya, seperti biasa jangan lupa kalian untuk share video ini sebanyak mungkin di sosial media kalian biar orang-orang pada tahu mungkin video ini dibutuhkan sama orang-orang di luar sana gitu. Di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang yang namanya toxic parent. Jadi ini tuh bukan maksudnya bukan aku yang ingin menjelekkan orang tua, bukan juga yang ingin menjatuhkan harta martabatnya orang tua, itu juga bukan guys. Tapi di sini itu hanya edukasi dan bagaimana caranya mengatasi permasalahan yang sekarang aku mau bahas. Jadi aku mau bahas tentang toxic parents. Yang namanya toxic itu adalah suatu racun gitu, tapi yang namanya orang tua nggak mungkin yang namanya ngeracunin anaknya atau kayak menjerumuskan anaknya. Toxic parent itu juga bisa dikatakan sebagai pengasuhannya yang kurang tepat, padahal tujuannya itu baik. Ciri-cirinya toxic parent itu yang seperti apa sih? Jadi ada yang orang tuanya suka mengekang anaknya, kayak kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu dan segala macamnya. Mungkin pikiran dari orang tuanya, ya udah aku takut anakku kenapa-napa, ya kan? Tapi anak tersebut kayak ngerasa dirinya kayak nggak boleh kemana-mana, nggak bisa mengeksplor apapun yang dia mau dan segala macamnya. Yang kedua itu adalah secara verbal dan non-verbal menyakiti psikis dan fisik anak tersebut. Jadi menyakiti fisik dan psikisnya anak tuh kayak gimana sih? Kayak seumpamanya yang psikis ya, kayak orang tuanya itu suka bilang anaknya kurang pinter, atau anaknya yang yang bodoh, anaknya yang nggak bisa apa-apa dan segala macamnya dan banyak banget. Tapi kalau yang fisik mungkin lebih tepatnya orang tua yang suka mukul, orang tua yang suka pokoknya fisik itu kan otomatis ke badan, dan itu yang mungkin membuat anak juga mentalnya terganggu gitu. Yang ketiga itu adalah memberikan kebebasan kepada anak tanpa kita memberikan target kepada anak tersebut. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi gini loh, kita punya anak ya kan, nah anak itu tuh kita berikan kebebasan, terserah kamu mau ngapain, terserah kamu mau pergi kemanapun, terserah kamu mau melakukan hal apapun. Nah tapi orang tuanya tidak memberikan targetnya kayak gimana sih? Kayak seumpama dia dibolehkan untuk keluar malam gitu, nah otomatis kita sebagai orang tua harus memberikan target, nanti pulangnya jam sekian ya. Nah jadi kita harus tetap memberikan batasan gitu sebagai orang tua, biar anak itu juga tidak mensalahartikan apa itu kebebasan dari orang tuanya. Tipe-tipe pola asuh yang sering dialami atau yang seringnya aku dapetin di dunia persekolahan. Jadi ada 3 pola yang biasanya orang tua lakukan. Pola yang pertama adalah memperbolehkan anaknya melakukan apapun tanpa adanya target. Nah tadi yang aku bilang sebelumnya, tanpa adanya target itu maksudnya gimana sih? Maksudnya dia tanpa adanya tujuan gitu, orang tuanya nggak memberikan tujuan hidupnya seperti apa gitu. Jadi ya udah terserah kamu mau bebas, mau ngelakuin apa aja, mau hidupmu kayak gimana dan segala macam. Nah orang tua yang baik itu adalah memberikan target juga kepada anak, biar anak itu juga hidupnya lebih terarah, lebih lurus dan lebih bagus lah ibaratnya gitu. Pola asuh yang kedua itu adalah orang tua yang otoriter. Ini tuh pasti banyak banget orang tua yang otoriter itu juga bisa ngebuat anak itu baper. Kok bisa sih kok bikin ngebuat anak itu baper? Jadi gini loh, orang tua menginginkan anaknya itu yang terbaik ya kan, terus anak pengen melakukan ini tapi orang tuanya pengen banget ini gitu. Seumpama nih jurusan SMP ataupun ke SMA, dari SMP masuk ke SMA, nah orang tuanya pengen banget anaknya itu masuk ke dalam pesantren. Nah si anak ini nggak mau yang namanya masuk ke pesantren karena alasan tertentu dan bagaimanapun gitu kan. Nah orang tuanya tuh bilang gini, ya udah bagaimanapun kamu harus tetap ngikutin apa yang orang tua ikutin gitu, apa yang orang tua mau. Dan itu yang kayak ngebuat kok gini sih mama yang menjalani pendidikan kan aku dan segala macamnya. Itu pola asuh kedua.
Pola asuh ketiga yaitu adalah orang tua yang cuek sama anaknya. Terserahlah kamu mau sekolah di mana, terserah kamu mau kemana aja, terserah kamu mau bebas kemanapun, terserah kamu mau pinter, terserah kamu mau apa dan segala macam, dan tanpa adanya diberikan target sama anak itu. Jadi kayak ya udah kayak orang tua apa ya, ya orang tua acuh gitu, nggak memperdulikan anaknya gitu. Nah, terus gimana orang tua tuh harus gimana pola asuh yang baik untuk anaknya? Kita sebagai orang tua harus memberikan target kepada anak kita. Maksudnya target tuh yang kayak gimana sih? Yaitu kita harus menata hidupnya dia gitu. Bukan berarti kita menata hidupnya dia mau sekolah di mana kita yang ngatur dan segala macamnya, bukan gitu. Maksudnya kita memberikan apa ya, pandangan gitu, pandangan yang baik. Nanti kamu kalau di sini tuh gini loh, nanti kalau kamu belajar tuh gini loh, dan segala macamnya gitu. Nah, mungkin kita sebagai orang tua bisa memberikan support sama anak kita. Supportnya tuh kayak banyak banget, ada yang non materi sama ada yang materi. Nah, yang non materi ini gimana sih? Kayak kita memberikan pujian bagi dia, oh kamu pintar banget ya nak, kamu hebat, kamu sudah memberikan yang terbaik, kamu sudah memberikan maksimal gitu, kamu udah udah mencoba dan segala macamnya, mengapresiasi apa yang anak kalian tuh sudah lakukan. Kalau materi mungkin kalian bisa berikan dia reward, kayak ya udah kamu pinter nak, kamu mau hadiah apa dan segala macamnya, atau mungkin dari ayo kita makan bareng untuk bahasa Jawanya tuh kayak selamatan lah, selamatan kayak oh alhamdulillah anak aku pinter, anak aku ranking 1 dan segala macamnya. Berikan reward itu, anak pasti ngerasa kalau orang tuanya itu benar-benar menghargai apa yang anaknya lakukan. Nah, selanjutnya aku bakal kasih tahu juga ciri-ciri toxic parenting yang biasanya ditemuin di sekolahan dan segala macamnya. Kalian dengerin ya. Yang pertama adalah orang tua yang tidak bisa memberikan rasa aman kepada anak. Jadi anaknya tuh bakal ngerasa terancam gitu loh sama orang tuanya, yang orang tuanya minta seperti ini dan segala macamnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang tua selalu memberikan kritikan dan selalu menyalahkan anaknya. Maksudnya gimana sih? Apa yang anaknya lakukan, apa yang anaknya memberikan anaknya nih seumpama melakukan tindakan apa dan segala macamnya, tindakannya positif, tapi terkadang sama orang tuanya mesti dikritik. Kayak seumpama nih, mah nilaiku sekian, seumpama kamu dapat nilai sekian karena nyontek ya, atau kayak gimana. Nah, itu salah satu kritikan yang membuat dan sering banget terjadi pada anak-anak di sekolah ataupun orang tua yang masih anaknya yang masih sekolah-sekolah gitu. Terus yang kesekian, orang tua selalu membebankan kebahagiaannya kepada anaknya. Maksudnya gimana sih? Kayak gini nih, pernah dengar gak sih kayak kamu kalau nggak kuliah di kedokteran, ibu seneng gitu kalau kamu kuliah di kedokteran. Atau kayak seumpama kamu coba deh masuk SMA ini, ibu pasti senang gitu. Jadi yang senang itu orang tuanya, tapi anaknya yang menjalankan atau kayak bukan yang dia mau, dia tuh kayak ngerasa ya udahlah yang penting orang tua senang gitu. Terus habis gitu, next itu adalah orang tua yang menjadikan anaknya itu aksesoris, atau kayak jadi gini, orang tuanya main ke rumah atau waktu sedang arisan dan segala macamnya, jadi yang diomongin tuh anaknya mulu. Ya, seneng sih ya kan, orang tua mana yang nggak seneng kalau anaknya dapat prestasi gitu. Tapi jangan dijadikan itu tuh sebagai ajang untuk kayak anak aku nih gini, anak aku gini. Nah, itu jangan dijadikan seperti itu. Nanti nih kalau seumpama anak kalian kayak melakukan kesalahan dan segala macamnya, pasti kalian padahal ibu tuh udah ngomong gini ke temennya loh, kok kamunya gini. Nah, nanti yang kecewa itu juga pada orang tuanya juga gitu. Jadi jangan jadikan anak itu juga sebagai aksesoris orang tuanya. Terus yang terakhir, orang tua yang suka membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain. Ini tuh kayak sering banget terjadi, dan hampir seluruh yang sudah berkeluarga ataupun yang sudah punya anak itu pasti kayak gini gitu, apa yang dialamin. Aku juga dulu pernah punya murid yang seperti itu. Aku dibanding-bandingin terus nih bu sama orang tuaku dan segala macamnya. Coba deh, para orang tua tuh gini,
kalian berpikir juga gitu, gimana kalau seumpama kalian yang dibanding-bandingkan sama tetangga gitu, kayak kok ibu ini kurang cantik sih sama ini dan segala macamnya, pasti kan feelnya nggak enak. Apalagi anak yang masih rentan baper lah, yang masih kurang percaya diri dan segala macamnya, dan anak itu juga mempunyai kemampuannya tuh masing-masing. Kalau seumpama kalian mengharapkan anak yang seperti itu, ya sudah, yang namanya orang pun itu juga beda-beda, nggak bisa disamaratakan, nggak bisa nggak bisa dipupuk bareng-bareng dan segala macam. Itu beda karakternya, beda bejonya, beda kepintarannya, pokoknya semuanya beda. Makanya aku bilang jangan dibanding-bandingkan anak kalian sama anak orang lain. Terus solusinya apa kalau seumpama kita udah punya orang tua yang seperti itu gitu. Nah, pada hakikatnya ya kan, yang namanya orang tua itu adalah tempat kita bersandar, tempat kita untuk mencari ridho, kita untuk mencari restu dari orang tua. Jadi menurut aku toxic parent itu juga nggak bakalan bisa hilang ataupun nggak ada obatnya gitu, karena dimanapun orang tua menginginkan anaknya itu yang terbaik, dan ya dengan cara orang tua yang berbeda-beda. Nah, tapi kita sebagai anaknya atau kita yang sebagai muridnya atau segala macam, lebih baik kita minta maaf gitu, kayak ya udah maafin aku gitu, maafin aku karena aku sudah melakukan kesalahan. Tapi kalian juga harus tegas dalam menghadapi orang tua kalian. Tegas bukan berarti kalian harus marah, tegas juga bukan berarti kalian harus menyinggung atau menyakiti orang tua kalian, itu juga bukan gitu loh guys. Jadi tegas, mah aku nggak suka dibanding-bandingkan, mah aku nggak suka disamakan sama ini, mah aku nggak suka sama kuliah ini, aku nggak suka sama sekolah ini dan segala macamnya. Jadi biar orang tua itu ngerti feeling yang dihadapin sama anaknya itu. Terus yang terakhir, yang ketiga itu adalah kalian harus terima yang dibilangin sama orang tua kalian. Maksudnya itu kita terima gitu aja atau gimana? Ya enggak gitu loh. Nah, yang tadi ke nomor 2 aku bilang ya memaafkan, dan kalian juga harus mengerti kalau orang tua kalian itu sudah seperti itu gitu. Nah, kalian juga harus berani untuk tegas sama orang tua kalian tanpa menyakiti hati orang tua kalian. Ini sih yang susah terkadang, soalnya orang tua itu kan terkadang sensitif ya sama anak yang tiba-tiba melawan dan segala macamnya. Ini tuh juga kayak hal yang menurut aku tuh susah gitu loh. Nah, aku juga bakal kasih tips gimana caranya ngomong sama orang tua biar orang tua kalian itu ketika kalian ngajak ngomong, diajak ngobrol sama kalian, orang tua kalian tuh kayak ngerasa enak dan nyambung gitu. Orang yang ngobrol atau yang berkomunikasi dengan orang tua itu kan banyak banget macamnya ya. Mungkin ada anak yang agresif tuh maksudnya itu yang kayak gimana sih, tiba-tiba marah sama orang tuanya karena tersinggung dan segala macamnya, sampai mukul meja dan segala macamnya. Itu sifat yang agresif, yang tiba-tiba suka marah dan segala macamnya. Mungkin yang kedua, tipe anak yang kedua, mungkin anaknya itu diam dan menerima apa adanya yang orang tua katakan, kayak kamu tuh gini, tapi anaknya iya mah iya dan segala macamnya. Terus tipe ketiga itu adalah anak-anak yang mungkin di depan orang tuanya itu diam-diam aja, terus di belakang anaknya tuh nakal dan segala macamnya gitu. Terus yang keempat adalah komunikasi, yang ini terkadang susah tapi kalian juga harus coba gitu. Ini yang harus kalian lakukan juga. Jadi kalian harus belajar untuk mengapresiasikan, kayak kalian juga harus berani untuk bilang sama orang tua mah, yaitu tadi minta maaf dan berikan penjelasan ke orang tua bahwa aku sakit hati mah, aku nggak bisa, aku dan ini. Nah, pokoknya kalian juga harus belajar itu. 4 ini dari agresif, terus anak yang diem dibeli sama orang tua, terus anak yang di depan orang tuanya diem tapi di belakangnya itu nakal. Terus ini yang terakhir itu adalah kalian harus berani bicara sama orang tua kalian bahwa kalian itu benar gitu. Dan waktu yang pas untuk kalian ngobrol sama orang tua kalian itu ketika orang tua kalian dalam waktu senggang. Waktu senggang tuh kapan sih ya? Waktu orang tua kalian tuh nggak capek, waktu orang tua kalian itu kayak ayo bercandaan, ayo diskusi dan segala macamnya. Itu waktu yang pas biar orang tua kalian itu
have fun juga sama keadaan gitu. Jangan waktu pas orang tua kalian udah capek pulang kerja dan segala macamnya, terus tiba-tiba kalian bikin emosi, bikin panas dan segala macamnya. Orang tua juga bakalan kepancing, anak juga bakalan kepancing gitu. Jadi cari waktu yang pas biar sama-sama semuanya tuh enak gitu. Dan sampai di sini dulu video yang aku berikan sama kalian. Semoga video ini bisa ngebantu kalian di luar sana yang masih ngerasa, wah orang tua aku gini nih, wah aku nggak mau nih nanti jadi orang tua yang kayak gitu. Nah, para orang tua memilih jalur mana yang kalian inginkan. Itu aja sih yang sekarang orang tua harus pelajari. Jadi anak belajar, orang tua juga harus belajar gitu. Bukan anak aja yang sekolah, tapi orang tuanya pun juga harus mengerti begitu. Dan sampai di sini dulu video dari aku. Semoga video ini menghibur kalian dan membantu kalian. Jangan lupa kalian untuk share video ini sebanyak mungkin di sosial media kalian biar orang-orang di sana mengerti dan tahu informasi ini. Ini aku mau makan dulu guys, karena dari tadi aku belum makan. Aku udah siapin makannya dan langsung mau makan. Dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum.